Saja berhubungan
yazalu anani sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal asad biman qawala wal ali wal asad biman qawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakatuh. Teman-teman, para bapak, ayah, ibu, kami mulia, semoga kali menikah diterang panjenengan muji syukur teman-teman Allah Subhanahu wa taala ingkang punya kali menikah kula sareng panjenengan saged kempal wonten pondok menika saperlu ngaos kitab takrib yaitu takrib kitab ingkang nembe niki mugi-mugi kekempalan kita wonten kali menika saged dicatet kalian Allah atas amalan ingkang sae saged sang kita menawi binjang kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kalian ingkang mulia, panjenengan buka halaman setunggal muqaddimah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Niki hadisipun kanjeng Nabi atasipun barang siapa Allah menghendaki padanya kebaikan maka Allah menjadikan dia faqih, orang yang mengerti tentang agama. Atasipun ngeten nggih menawi kula sareng panjenengan kok dikarepno sae dening Allah maka akan diberi pemahaman tentang agama. Kula kali panjenengan kali menika dalam rangka ngaos kitab fikih menika, artinya mugi-mugi kita sedaya termasuk yang ingkang dipun karepi sae dening Allah Subhanahu wa taala, karena kita malam hari ini mengkaji tentang syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab takrib menika dipun sarai kali kitab Fathul Qorib. Nah, kitab Fathul Qorib dipun sarai utawi dipun jelasaken dening kitab Bajuri ala Ibni Qasim. Kados kitab niki ingkang kula beto niki kula singgung betul mondok kebaris ini protokol kabeh kitabe niki kula badhe terangaken gede-gede karena niki muqaddimah. Mula niki dipun buka halaman setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asqilani rahimahullah ta'ala, ingkang ngaran kitab nika asmanipun Abi Syuja, nama aslinya adalah Ahmad
bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Ini negara pundi? Al-Asfihani negara pundi Mas gitu? Al-Asfihani ini negara pundi? Afghanistan mungkin sanes. Asfihani bukan Afghanistan. Al-Asfihani ini sama dengan Al-Haytami itu nek mboten klintu daerah Mesir. Al-Asfihani ini daerah Mesir. Insyaallah mboten. Niki cerita ngeten, suatu ketika Abu Syuja ini disuruh kali rencang-rencangi untuk mengarang kitab yang paling kecil, yang paling ringkas, sing mudah untuk bisa dihafalkan. Lajeng diambil ngarang kitab niki dengan cara sesingkat mungkin dan minta dibuat per pasal supados untuk memudahkan bagi pemula kangge ngaos kitab menika. Enggak asing di kangge para kiai nek kitab niki dipunapalaken pun biasa. Pun cacat kitab niki kelasik kitab Riyadul Badi'ah niku Fathul Qorib niku apa? Kalau kita di pondok pesantren dulu memang sengaja ada pembelajaran hafalan kitab. Niki kula mboten ngapalaken nek sing kitab sing hatam winginane kula sempat ngapalaken memang sing diwaos winginane hatam niku kula banyak ngapalaken. Terus kitab Sulamut Taufik memang kula ngapalaken memang setoran datang bayai tiap hari kula nyetor untuk menghafalkan kitab Sulamut Taufik niko, termasuk kitab Safinatun Najah niko nggih diapalaken. Lek kitab niki mboten diapalaken, cuma kita musyawarah selama 4 tahun. Kitab Fathul Qorib kita musyawarah selama 4 tahun. Kemudian dia menginjak nanti kitab Fathul Mu'in, nanti kitab Fathul Wahab dan lain sebagainya. Para bapak kalian ibu ingkang mulya, dan memiliki pertama musannaf mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad seorang nabi, segenap keluarganya dan yang suci dan semua para sahabatnya. Napa ingkang dipunwastani sahabat? Kula terangaken nggih. Sahabat inggih menika orang yang pertama, orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad dan iman kepada beliau ketika hidup dengan kumpul sing biasa ngeten iki dan di dunia, bukan di langit atau setelah beliau meninggal dunia. Artinya bisa jadi kados Nabi Isa niku nate kepanggih Kanjeng Nabi wonten Baitul Maqdis, wonten Palestina. Artinya Nabi Isa pun termasuk kategori sahabatnya Kanjeng Nabi. Jenengan pun mikir-mikir jedah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 500 tahun. Tapi dan kitab diterangkan bahwasanya Nabi Isa nanti kempal ijtama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis bi jasadi wa ruhihi. Artinya nanti kempal dengan roh dan jasadipun. Makanya Nabi Isa termasuk kategori sahabat. Wonten kitab Jami' Karomatil Auliya diterangkan wali terbaik mulai zamannya Nabi Adam ngantos benjing kiamat adalah Nabi Isa. Karena Nabi Isa masuk kategori sahabat, artinya umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wakada al-Khadir, begitu juga Nabi Khidir masuk kategori sahabatnya Kanjeng Nabi. Kenapa beliau dinamakan Nabi Khidir? Nama aslinya adalah Balia bin Malkan. Asli nama asli Nabi Khidir adalah Balia bin Malkan. Kenapa beliau dinamakan Nabi Khidir? Li'annahu ma jalasa ala 'abdin illa ikhtarra.
Nabi Khidir pokok manggon ning bumi langsung jadi hijau. Makanya dinamakan Nabi Khidir. Kalau nama asli beliau Balia bin Malkan. Man arafa ismahu wa isma abihi dakhala jannah. Sapa sing ero jenenge Nabi Khidir plus nama ayahnya pasti mlebu swarga. Jenengan apa lagi? Enteng pokok ero jeneng aslinya Nabi Khidir, kalau nama abahnya dakhala jannah, mlebu swarga. Nama beliau adalah Balia bin Malkan. Ba lam ya alif. Balia bin Malkan. Apa ngetok mlebu swarga? Enak lho mboten? Lah inggih. Niki termasuk kategori maos kitab di kados mekaten niku. Balia bin Malkan. Nah, kitab menika mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Diminta oleh temannya, Imam Syafi'i pernah mengatakan, sing dijenengi kanca iku sapa? Sing dijenengi kanca niku teng mriki dipun terangaken pertama ngene. Terus Imam Syafi'i man talaba syariqan min ghairi aibin faqad at'aba nafsahu. Sapane wong golek kanca sing gak punya kekurangan sama sekali, maka sia-sia dia. Mboten kira mandi nek golek kanca sing sempurna, ora kira nemu. Menungso mesti ana kekurangan. Lek kate golek wong sing sempurna, mboten mandi. Pasti dibalik kelebihan pasti punya kekurangan. Wong ganteng, gagah, gede dhuwur, mangane akeh. Satu sisi dia punya kelebihan, tapi sisi lain dia berkurang. Ono wong ganteng, lek turun lawoke dadi saertil. Kan bisa jadi punya kekurangan yang lain. Termasuk teman hidup pun juga demikian. Artinya kita punya pasangan hidup, konco hidup itu pun tidak ada yang sempurna. Pasti punya kekurangan. Di balik punya kekurangan pasti punya kelebihan. Makanya sebagai seorang suami dan istri, terimalah pasangan Anda dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Tadi wis nemu apaan nih mulai. Nek wis jenenge jodoh kate di apa nek wis ngono iku wis diterima apaan nih. Iki terkait kalian bab apa itu yang dinamakan teman. Dan memiliki Imam Syafi'i diterangkan beliau umurnya pendek, cuma 54 tahun. Tetapi karang kitabnya ilmunya sangat luar biasa, barokahnya ilmunya sangat luar biasa. Umurnya pendek, cuma 54 tahun. Beliau hidup secara yatim. Beliau lahir di Gaza, jalur Gaza, Palestina. Kemudian kecil di Mekah, menghafalkan Quran dalam umur 7 tahun. Menten itu Quran cilik berarti. Umur 7 tahun, menghafal Quran. Lalu umur 10 tahun, apal kita muwatok karangannya Imam Malik. Samenten, kita muwatok samenten. Kalau nggak ada di hafal. Itu dipun apalakan Imam Syafi'i ketika umur 10 tahun. Bagaimana kecerdasan beliau? Ketika nas dumateng Imam Malik, Imam Syafi'i karena anaknya yatim, betul nggak ada kitab atau ngeten buku betul nggak ada, karena beliau sangat miskin. Ketika mendengarkan Imam Malik membacakan hadis sekitar 18 hadis,
ditulis kalau itu kalau Imam Syafi'i ditulis ning tangan karena beliau tidak punya buku pun tidak punya saking melaratnya ditulis ning belum suatu ketika ngaji mata Imam Malik kepanggil kali Imam Malik lu hari iki aku ngaji kok malah dulunan itu ya apa karepe ya gulam la tal'ab biadai ya non aja dulunan aku sing ngaji hadis aja dulunan itu kok ngono iku kata Imam Syafi'i malaitu ya syekh kula mboten dulunan walakin katabtu ma amlaita wa in syita la amlaitu ma amlaita kula mboten dolanan tapi kula nulis napa ingkang jenengan diktiaken jika Anda menghendaki maka saya akan bacakan seluruh ingkang panjenengan diktiaken. Betul 1, 2, 3, 4 sampai 18 hadis luar kepala dengan tulisan goresan itu. Bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i? Akhirnya terus Imam Syafi'i saya kunu laka sya'an fala saya kunu laka sya'an kau akan jadi orang besar maka jangan kau rusak dengan perbuatan maksiat kata Imam Malik gurunya. Lalu Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah mampu menjadi seorang disuruh mufti sudah terkenal beliau kemudian beliau ke Baghdad mempunyai kaul Qadim lalu pindah lagi ke Mesir mempunyai kaul Jadid. Itu sedikit biografi dari Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembukaan nomor ketiga karena pembukaan yang sampun selesai kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'umiyahin. Macam-macam air yang boleh dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Toyo ingkang saged dipun damel wudu, damel umba-umba, damel siram, pokoke kanggo sesuci niku wonten itu. Ingkang pertama air hujan, yang kedua air laut, ingkang kaping 3 air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan air embun. 7 air niki saged dipun damel sesuci. Pertama air hujan ingkang nembe deres niku cara misalnya jenengan badhe damel wudu, badhe siram, damel umba-umba saged jenengan ngadahi ditampung wonten jeding niku saged dipun damel siram utawi umba-umba tur wudu. Nomor kali air laut. Nah niki sing ada Mas Lutfi niki cedhak laut. Niki sing ada laut Mas Lutfi niki. Niki saged jenengan cara badhe sesuci, jenenge wudu, kajeng siram, jenenge bomba nika saged. Nomor 3 air sungai. Tentu wonten sungai ini. Tentu nggih. Oh, tentu nggih. Nggih nika, nah nika saged damel siram saged, damel wudu saged, umpama nggih saged. Lajeng air sumur. Iki wonten sumur? Boten wonten nggih. Boten wonten sami nggih kula boten wonten sumur. Oh, Mas Dito yang punya sumur. Mas Dito yang punya sumur di rumahnya Mas Dito. Ini bisa dibuat umba-umba, wudu, kali siram nggih saged. Air sumber. Oh, kata yang ini sumber kata nggih. Ten bedit sing teng iki. Ten nur jembatan itu masuk napa nih Wonosari. Nah niku sumber kados pundi malih? Ten Medireso pundi? Sing umbulan niku. Ah niku kanthi sumber nggih. Niku nggih saged damel suci nggih saged. Lajeng air salju.
Betul di daerah Eropa ini kalau sing biasanya turun salju, betul nggih saged cara damel wudu siram umpama nggih saged yang ketujuh air embun. Nek injing-injing niku lho. Niku nggih saged damel wudu. Lah ya menapa carane njenengan kumpulaken air embun niku. Ditadai kaleng sakit lah. Biasanya tadi tertales sing niku kan tertales niku lho. Tenggote nggih diadai ansal sak jeding kan sakit lumayan damel untuk damel siram. Artinya air embun niku sakit damel sesuci. Dari 7 air macam niki ada ringkasan sing sekeco. Semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu bisa dipakai untuk sesuci. Maten dapur. Pokoknya lugur toko langit dan keluar dari tanah maka bisa dibuat sesuci. Air hujan turun dari langit. Air laut medal dugi lemah. Air sungai dugi lemah. Nggih. Air sumur nggih dugi lemah. Air sumber dugi lemah. Air salju dugi dhuwur. Lah terus air embun nggih mboten suka-suka dugi dhuwur kan? Artinya semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi niku saged didamel sesuci. Tanggal iki butuh menerangaken wa afdhalul miyahi ma'un qad nabak min baini ashabin nabiyil muttaba yani ma'u zamzam fal kautsar fanilu misra summa bakil anhar. Toyo paling sae semua adalah air yang keluar memancar dari jari-jari Rasulullah. Ketika niku perang, ketika wonten napa niku Hudaybiyah niki sahabat kehausan, maka Rasulullah dikasih tempat air kados ceret ngoten nggih banyu titik. Namun ketika ditaruh tangan Rasulullah memancar dan semua sahabat merasa waras mulai dan tuyulnya tetap masih ada. Itu air di dunia yang paling baik adalah air yang memancar dari jari-jari Rasulullah. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam masih kalah dengan air yang keluar dari jari-jari Rasulullah. Yang ketiga Kausar sing di swarga itu kelasnya kalah dengan Zam-Zam. Si apian banyu Zam-Zam. Yang keempat Sungai Nil yang ada di Mesir. Kemudian sungai-sungai yang lain. Coba nih Kali Brantas, Kali Lesti, Kali Bodoh ya golongan kali-kali sembarang itu urutan yang terakhir. Artinya Zam-Zam itu lebih baik dari air yang ada di Telaga Kausar. Dan yang lebih baik lagi adalah air yang pernah memancar dari jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jenis-jenis air yang saged didamel sesuci. Niki macam-macam air. Lajeng kurang lanjutkan. Tasih jam pinten? Jam pinten. Tasih jam pinten. Seperempat. Dilanjutkan apa? Lanjut ketingkas gitu. Kemudian macam-macam air itu dibagi menjadi 4 bagian. 1. Air suci lagi mensucikan dan tidak makruh, yaitu air mutlak. Ya kayak banyu sumur itu kan dinamakan air mutlak. Itu suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Yang kedua, air suci lagi mensucikan tapi makruh
penggunaannya yaitu air yang terjemur matahari. Air yang panas tengriki dipunterangaken kemekuan menggunakan air panas itu manakala satu tidak ada air lain tapi dia menggunakan air yang panas tersebut dan di tempat atau di daerah yang panas. Misalnya Yaman dan Hijaz itu Mekah kan panas. Andaikan ada air panas kok jenengan menggunakan di sana, maka hukumnya makruh. Kenapa? Takut berbahaya jumatan kulit. Banyu panas, daerah panas, sakit belang. Nang pulau nang bene niku, dia untung pulau kebakaran niki. Nabung daduk saya terperangkap dalam kobaran api kan nih. Gosong kabeh kula tapi untung ditulungi tiyang nebang, are dipateni kali tiyang nebang. Kula ngeblak kan nih. Luka bakar kula hampir ngeblak kula nggih untung. Sik dawa umur kuwi pun kula ngebung daduk terkena angin banter. Akhirnya teng kula di tengah kobaran api kajenge ngobong tabune tiyang. Nah iki lho. Aduh selap lagi kebun kabeh lho. Ireng kabeh nah. Untung si dingu karo pangeran. Anu wis amatnya. Ini masih dinten Kamis niki lho. Masih dinten Kamis. Panas kula film kula tentang banyu mboten tikung mboten saged film. Panas rasane. Nggih kados sing bakar. Nek kula karo banyu ya keping soto dulu. Ya ini yang ngiten iki melempung-lempung kabeh. Nah, untuk daerah yang dingin atas Monco Kusuman itu kan hanya asap Pak. Mboten makruh. Andaikan damel water heater ini Mas. Ini nggak dimakruhkan. Daerah mana kan daerah dingin, maka andaikan jenengan kok badhe siram kok damel water heater, maka mboten makruh. Yang dimakruhkan itu ketika dipakai di daerah panas karena takut membahayakan pada kulit. Paham ya? Nomor 3, air suci akan tetapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, air yang telah dipakai untuk mensucikan hadas. Misalnya jenengan manggon wudu, ngeten nggih, jenengan diadai bak, maka air yang bak nika suci tapi mboten mensucikan. Artinya andaikan dipakai lagi mboten saged. Suci tapi mboten mensucikan. Cara diombe nggih saged karena mensuci, tapi mensucikan mboten. Artinya andaikan didamel cewek, didamel umbak mboten saged. Karena hukumnya airnya sudah mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk sesuci atau menghilangkan hadas. Tadi suci, tapi mboten mensucikan. Lek nek diombe ya kene, karena masih kategori suci. Dan lagi air yang telah berubah warna, bau dan rasanya karena benda-benda suci lain yang mencampurinya. Wonten toyo sak ceret jenengan sukani gula dikei teh dadi nopo? Teh. Jadi teh suci, tapi karena sudah berubah maka suci tapi tidak mensucikan. Oleh diombe tapi gak kena kayak wudu. Sprit suci, air suci tetapi sudah bercampur dengan sesuatu yang suci yang lain, kecampuran gula, kecampuran perasa, maka dinamakan suci tapi tidak mensucikan. Kayak apa ya bahkan nek sprit, ya kan nek diombe tok. Masuk suci sak suci ini orang oleh cewek karo sprit juga oleh. Dadi cewek karo gawe lemon barang juga kena. Ya oleh ini nek diombe. Kalau aqua air mutlak, aqua niku air suci dan mensucikan. Masuk kategori yang pertama yaitu air mutlak. Air
mineral. Itu kata guru saya ya Syifa, itu kena guys suci. Karena tidak ada unsur apa-apa, hanya kan cuma disuling tok kan itu. Maka masuk kategori air suci dan mensucikan. Tapi lek wonten kendala untuk aqua gelar jadi cewek di sampean. Itu haramnya bukan karena air itu suci dan mensucikan, tapi diperuntukkan untuk minum di dalam. Air yang khusus untuk minum jangan dipergunakan untuk yang lain. Terus misalnya desa-desa ceret apa jeneng kandi kan terisi air itu kan musabbal untuk minum, disediakan untuk, maka jangan dibuat untuk sesuci. Orang juga cewek di samping jangan, dosa haram karena peruntukannya bukan untuk sesuci tapi untuk diminum. Tapi aku anjenengan kiambak bermasalah jenengan kate adus banyu galon. Misalnya ngere mineral sekali-sekali, hukumnya angsal. Lek kadane jenengan kiambak air mineral ini, air aqua. Yang keempat adalah air najis, yaitu air yang kemasukan najis sedang air itu kurang dari 2 kola. Misalnya jenengan 2 kola itu sekitar 216 liter nih. Kalau kurang dari itu masuk kategori kurang 2 kola. Kok jeding jenengan cuma, kalau ukuran jeding paling gampang 60 cm persegi, tinggi, lebar dan panjang 60 cm persegi, maka itu sudah masuk kategori 2 kola. Kalau kurang dari itu maka tidak ada 2 kola. Artinya ketika air itu kemasukan sesuatu barang najis, maka najis kabeh airnya. Nek lebih dari 2 kola, misalnya jemblungan gede ukuran 1 meter, kecemplungan barang najis, ditelok mambu ora, rasanya berubah ora, warnanya berubah ora. Kalau tidak, betul masih kategori suci dan mensucikan. Jenengan semerap banyak kelompok niku medal dugi langit napa dugi lemah? Lemah. Ayo, kira-kira medal dugi lemah gantung kan dhuwur. Kira-kira banyu kelompok niku masuk kategori napa? Banyu sing muncul dugi tanah atau turun dari langit? Bukan kedua-duanya. Artinya air kenapa tidak bisa dinamakan air suci dan mensucikan? Itu air suci tapi tidak mensucikan. Oleh diombe kayak wudu gak kena banyu rokok. Karena tadi buatan masuk air yang keluar dari tanah atau turun dari langit, termasuk air kelapa. Tapi betul nek jenengan mikir kuasane Gusti Allah, banyak klopo itu mlebu itu kan dia enggak bocor. Tapi yang mlebu lebih lihat dia banyak klopo. Ya kapan munggah banyak klopo? Pohon kelapa itu minimal kalau 15 meter ada mas itu. Pompa air kecepatan berapa yang bisa mengangkat air ketinggian 15 meter? Nah gitu. Tapi kenyataannya kelopo kan pompa air, ya orang tahu tulisannya. Tapi kenapa kok bisa naik banyu? Kalau bukan kekuasaan Gusti Allah. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mikir makhluk Allah. Dan kita mikir banyu kelopo orang nyampe kok apalagi mikir zat pengiran. Oh iso. Mikir makhluk itu iso orang itu akan baru nyampe. Dengan memikirkan makhluk Allah, maka kita akan mengetahui seberapa kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Ini terkait kali tuh sedikit kurang tambah ini. Kemarin kurang minggu ikut basul masal wonten Tumpang dan desa niku. Selamat, desa selamat. Kulo atas nama Pondok Al-Fatihah. Saya tengiko kenalan kali Guru Ustaz niko, saya mengatasnamakan saking Rundi, saking Pandansari.
sing repot kula ditangeti tiyang kula nggak ada rencang menika jenenge Pak Solihin mujine bawon waduh iki aku kate ngomong ndi ya kula ngomong pandang sari sedhe ditakoni tepan kali Pak Solihin waduh Pak Solihin sing iki kula bingung anu sing asli jenenge bawon waduh sing ngene ya anu kula kiranya balai desa ngoten mawon kiranya balai kan bener kan kula kiranya balai desa ngoten mawon kula oh anu pondok napa pondok Al-Fatihah oh nggih kita kemudian bahasnya ngeten jenengan cek sami semerap ada satu masjid berdiri kemudian karena fasilitas parkirnya kurang masjidnya dibongkar di tingkat 3 lahan yang di bawah sing asal kayak sembayang dirubah menjadi lahan parkir dan toilet. Bagaimana hukumnya merubah masjid yang asalnya tempat sholat kemudian dirubah menjadi latar parkir, toilet dan rest area? Paham? Paham ya? Mas Lutfi, paham ya? Jawabannya tidak diperbolehkan karena merubah ainul waqfi niku mboten angsal. Lek wis masjid ngono ya wis ngono ora usah dirubah oleh merenovasi oleh tapi ojo sampai merubah status nama bangunan tersebut. Masalah masjid jadi lahan parkir kan sudah berubah, maka tidak diperbolehkan. Niku sedikit hasil ketika basuh masail wonten selamat bimbing insyaallah kula nggih basuh masail malih wonten pondok Darussalam Bareng Raya insyaallah niki enten ceritanya enten ada seorang suami istri Malang. Ini kasusnya di Malang. Sing lanang wong Jawa Tengah, sing wedok wong Malang. Punya anak satu Arif Gatan. Sing lanang muli nang Jawa Tengah, sing wedok kerja nang Hongkong. Anak iki melok mbae. Mulai cilik melok mbae. Akhirnya kakak orang tuanya mbae. Berarti kakaknya si anak ini adalah mbae. Wedok lama kelamaan anak ini dewasa dan mau menikah. Ketika disodorkan ke KUA mendal karena walinya adalah mbae, padahal bapak si wonten ten Jawa Tengah. Akhirnya betul sakit. Iki ya apa caranya? Nggak sakit dinikahkan. Ini kudu merubah kakak di sini. Nah, si anak nggak mau kalau dinikahkan dengan orang tuanya karena apa? Mulai kecil mesti ditinggal kalau bapaknya tidak mendapatkan kasih sayang orang. Aku lagi rabbano bapak gak dulu. Aku mulai cilik gak tahu di rumah bapak. Aku gak. Bagaimana solusinya? Benjing badhe dipun bahas wonten pondok Darussalam Bareng Raya. Itu ya saya bakal tanya mereka. Oh ini kan, oh berarti sip Mas Feni. Insya Allah besok saya ikut basuh saya dan Bareng Raya. Cuma karena pagi saya harus hataman, saat saya udinani bolok, jadi kalau kan rencang-rencang dengan ketuanya, aku tak hataman di sini, mari hataman terus meluncur dan basuh saya. Oke, jadi insya Allah hasilnya akan saya sampaikan wonten pengawasan malam minggu yang akan datang. Jadi kesani kuro ingkang badhe tenggerikan mega basuh masail jenengan mateni kimawon. Jenengan mateni kimawon. Menika ingkang saged kula sampaikan mbok menawi wonten ingkang badhe tanggep terkait kali toya kala wau mawon dipun sangletaken. Terkait kali toya wau wonten ingkang badhe tanggep monggo. Pundi mengenai air embun. Jadi Bapak mengatakan harus mengumpulkan banyak. Misalnya secukupnya seperti itu kan cukup untuk
utuh itu boleh. Ya sakit mawon. Pokoke cekap mboten kudu dikembalaken sak jeding, Pak. Maksudnya aneka napa saged sak kaleng tapi ditipu kan sakit. Enggak harus satu jeding. Misalkan Nggih. nggak ada wadah, Nggih. langsung pakai tangan itu langsung loh. Toyo nih, wonten dua kala mboten. Toyo nih, mbune ada dua kala mboten. Kan kalau pakai kan banyak itu di rumput-rumput. Balik sak tekan di boten jagat di ukuran Pak kata di jambal aku setunggal. Lah nek embon sak tegal sak dawa diwake iki ana rangkul kene santi Semeru diwake ta. Lah mesti ning suket-suket nggih boten saged kata di dadosaken setunggal. Kan harus mengalir kan. Lek wudu kan harus mengalir sementara lek wonten daun, wonten suket napa saged ngalir. Kan betul sakit harusnya dikumpulkan iya itu ya paham ya wonten sakaleng dengan ciput tiga terus biasanya kan dada ceret monggo gitu. Tapi kita dikumpulkan lalu kasih tersebar sak dawani Tegalan nanti Semeru dia betul sakit mau jenengan butuh mau suket dikenakan dia betul sakit karena persyaratan membasuh harus mengalir harus paham ya? Wonten badhe tanglet terkait mula masker kan jeding kula kan ambu ombo ada Nggih. di dua kola ada Nggih. terus matur wonten kantun satu tekel ngeten Nggih. tuyoi damel lutut saged nek jedenge gede turune metiti Nggih. oh jenengan kira-kira kalau sisanya itu masih ada 60 cm persegi maka masih kategori dua kola. Kalau kurang dari 2 kola maka ojo sampai dicemplunginya kan diibu nek gede jedenge dilebokno tangannya orang masalah kok jeding kan ini pondok kan gede jenengan cipu itu nggak masalah tapi nek tuyone titik kudu dicipu sampai niat napa terus gede loh ngadu gede nyipu cukup banyak harus gede Atur gede harus gede tok ae. nang harus gede Paling ngapale harus gede tok iki. tapi saged ya Kaget sakit meskipun damel wudu damel siram sakit atus gede kene sakit pokoknya pun sampai banyune balik tengah daji ini lek toyone kurang 2 kola maka jenengan cipu usahakan air jangan sampai kembali ke jeding lek sampai balik nang ngono padahal toyone kurang 2 kola maka mustakmal sedaya nggih lek toyone titi mboten wonten 2 kola kok kecemplungan bekas sampean mandi maka masuk kategori mustakmal lek titi lho lek i tapi lek 2 kola lebih tidak ada nama mustakmal kan kantun gede kan Nggih. kan kan netes maksudnya netes siram kan netes nggih ngene lha nggih toyone kantong pinten kantun akan enggak 60 cm persegi kalau ada 60 cm persegi berarti masih kategori 2 kola lek boten enten 60 persegi berarti kurang 2 kola ketika dengan mandi harus besar kok netes lanjut mustakmal saya tuh ya nggak bisa dipakai harus ditambahin pun monggo mbak nggih oh sumurnya kecampuran bangkai Nggih. Pada kitab Fathul Mu'in abar sumur ketika campuran lek ngeten nggih lek sumur kejatuhan bangkai misalnya kucing mati di dalam maka jangan dikuras perbanyak sekali warna kalau dengan dikuras bukan menjadi solusi jadi jangan cek agak-agak cek sak banyaknya
Nanti ketika airnya sudah banyak, pokoknya tadi air lebih dari 2 kola, kok kelebonan barang najis, kok sudah tidak berbau, tidak rasanya tetap dan warnanya tetap, maka sudah masuk kategori suci dan mensucikan. Kalau dikuras, bangkainya masih ada, bukan solusi. Jadi supaya perbanyak airnya, debit airnya perbanyak sekali supaya nanti ya otomatis bangkainya dibuang. Kalau memang ada di dalam kan dibuang lah. Kemudian air yang ada itu volume airnya ditambahi, terus kata lalu jenengan tinggali rasanya berubah atau enggak. Kalau berubah maka termasuk kategori barang najis, airnya barang sudah najis. Kalau kecampuran bangkai di situ, insya Allah wonten kita Fathul Mu'in, kalau nggak salah turun betul-betul kita Fathul Mu'in terkait dengan bangkai yang masuk ke sumur, bagaimana tata cara untuk mensucikannya itu. Jadi mau kalau air banyak kok kecampuran barang najis, sepanjang tidak merubah bau, rasa dan warna, maka termasuk suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berubah salah satunya, maka bukan dinamakan suci mensucikan, tetapi dinamakan air najis, air muka najis. Paham ya? Sampun saged dipun pahami nggih. Iki enten sambungan kali nggih. Maksudnya masuk ke mau kan Betul apa ke dalam betul apa nih? Betul. anu menisan kalau misalnya Pak. Nggih. Kalau kan tujuan deh masukkan kan kantun gede ya. Nggih. Niku saya ini kesundi misalkan ini mendidik yang sewu terus saya kepingin sesuci ya, terus mandi. Niku nopo dipindah teng bak atau kaleng, lajeng damel mandi, niku angsal mboten. Angsal. Misalnya jedenge pun kantung gede nggih. Nggih. Untuk keamanan jenengan taruh di atas. Teng kaleng jenengan nyebutkan kemungkinan air kembali ke kaleng kan mboten mungkin. Tapi lek teng jeding kan bisa jadi nampes balik teng jeding. Malah aman lek diadai dhuwur, dari to kemudian dikelucurno wong edo malih. Tidak akan kembali dumateng wadah asli. Paham? Nonton ya, sing dikarepaken kan ngoten. Kan tempe itu kan nggak badhe mandi kan drodos ya. Nggih. Jadi macam Ecoe nggih dipindahkan kaleng kemini jenengan mendhet ten bagi niku. Boten mendhet dugi jedingane karena tuyone katon gede. Nggih, paham nggih? Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang Mbak Nisa akan saya bawa kitab Fathul Mu'innya supaya tahu referensi kitab aslinya bagaimana, karena belum cuma betul kitab baju ini kiki mawon betul kan Umdatul Mufti wal Mustafid nggak bawa kitab Fathul Mu'in dan terkaitan berkaitan dengan saya terus sampaikan wonten pembukaan menika mugi-mugi awal pembukaan menika saged istiqomah ngantos kitabipun hatam, amin ya rabbal alamin. Lan
ibadah haji. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Gusti, kita wonten mriki nyuwun bagus akhi rani titi wanci saged kempal guru lan para kiai. Luwi saran Gusti Kanjeng Nabi, luwi saran Gusti Kanjeng Nabi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.